Apa yang sakit? Apa kolbuhu? Hatinya orang. Muni'a maka dicegah an yalbasa libasat taqwa. Man maridho qalbuhu muni'a an yalbasa libasat taqwa. Barang siapa yang punya penyakit hati, maka dia dicegah untuk memakai pakaian takwa. Maka tidak pantas, tidak mungkin ada orang takwa punya penyakit hati, pasti tidak mungkin. Jadi ada orang takwa, takwa aku sering ke masjid, kok punya penyakit hati? Itu tidak mungkin. Jadi penyakit hati itu tidak akan bisa memakai pakaian takwa. Jadi kita itu mau sowan kepada Allah, maka yang bersih itu bukan hanya badan, dalemannya juga harus bersih. Sampean mau ketemu Pak Jokowi tidak bisa kalau sekedar main selengean, pakai baju celana, tidak boleh pakai jeans, celananya harus kain, bajunya harus ini, tidak boleh. Itu baru mau ketemu harus bersih. Seandainya di tengah jalan sepatu sampean menginjak kotoran, pasti tidak boleh masuk. Disuruh kembali, disuruh cuci dulu. Setelah bersih baru disuruh sampai. Maka dalam rangka menyucikan hati ini butuh treatment. Saya sering katakan butuh treatment, nggak bisa. Orang saya ini Gus punya penyakit sombong, punya penyakit riak, punya penyakit ujub, punya penyakit macam-macam. Tidak bisa saya mau hilangkan, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Terus gimana solusi? Anda butuh treatment, maka sampean harus punya sesuatu amalan yang khusus, amalan yang baik tapi istiqomah. Amalan apa saja? Sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu sudah nggak usah dibahas. Sholat wajib, rawatib, sholat pokoknya yang sunnah, ngaji, sedekah, tapi maka nanti penyakit hati itu akan hilang satu persatu. Saya sering istilahkan begini. Seandainya ini ada kopi, bekas kopi. Ketika bekas kopi ini saya guyur dengan aqua, kira-kira ampas kopinya hilang apa tidak? Saya guyur terus menerus, maka ampas kopinya akan naik, akan terganti oleh air aqua yang baik. Maka kalau sampean ini istiqomah terus, maka riak hilang. Terus Anda jalankan, ujub hilang, sum'ah hilang, takabur itu akan terus. Nah, kalau sampean pengen cepat hilang, maka amalan-amalan yang yang baik dan istiqomah ini harus ditambah. Contoh, semua sampean punya amalan tahajud, yang itu ditambah duha. Pengen cepat ditambah lagi sedekah, pengen lagi ditambah lagi apa macam-macam banyak, sholawat, istighfar banyak. Nah, maka orang yang punya penyakit hati tidak akan bisa memakai pakaian takwa. Hati ini bahaya, lebih kejam dari penyakit nyata. Maka barang siapa yang hatinya sakit, orang itu pasti tercegah untuk memakai pakaian barang. Contoh hati yang sakit itu bagaimana? Pertanyaannya. Hati yang sakit itu hati jika sampean meninggalkan ketaatan itu nggak ada rasa sedih. Sampean nggak sholat itu santai ya, nggak ada apa-apa. Contohnya, kalau sampean melakukan dosa itu nggak ada penyesalan, itu berarti tanda hatinya sakit. Sampai semua meninggalkan hal yang wajib itu biasa saja, nggak ada sedih, nggak ada, pokoknya biasa saja. Hati-hati. Atau sampai melakukan maksiat, nggak ada penyesalan sama sekali. Habis nempelengin orang, habis apalah, macam-macam, nggak ada penyesalan. Maka dirumuskan dalam itu
tombol hati itu. Tombol hati ada itu jalankan, itu benar sudah. Jadi kalau sampean mulai pernah ngerasa nggak sholat kok biasa saja, nah itu sudah titiknya, sudah mulai sampean punya penyakit. Atau sampean melakukan kemaksiatan tapi tidak ada penyesalan, biasa saja, itu berarti tanda-tanda hati kita sakitnya apa ya tahu. Walau sofa qalbuka minal maradi hawa, walau sofa mongko lamun waras, walau sofa mongko lamun sembuh, jika sembuh ya, qalbuka apa hatimu min maradin dari sakit al hawa, min maradil hawa dari penyakit kesenangan, wasyahwati dan keinginan. Jadi hawa nafsu, hawa sama syahwat. Kalau hawa itu kesenangan, jadi kalau sampai ngomong kesenangan itu berarti hawa. Tapi kalau syahwat itu keinginan. Jadi kalau hawa itu kesenangan, kalau syahwat jadi kalau sampean saya syahwat dengan itu berarti sampean punya keinginan. Tapi kalau sampean senang itu berarti namanya hawa. Tahammalta asqalat taqwa, jika hatimu sembuh, sehat dari sakit, dari penyakit hawa nafsu, tahammalta asqalat taqwa, kamu pasti mampu menanggung beban beratnya takwa. Sampean penyakit hatinya sudah sembuh, maka sampean ketika takwa strong, kuat, sholat itu enggak rasa berat itu enggak ada. Melakukan ngaji ini, walaupun sambil kantung-kantung enggak apa-apa, itu perjalanan. Walaupun enggak paham enggak apa-apa, tapi semangat ngajinya ada. Nah itu berarti tanda-tanda hati sampean mulai sembuh dari penyakit hawa atau syahwat. Maka orang yang dia sembuh dari penyakit hati, maka dia akan mampu menahan beban takwa. Orang takwa itu berat, jangan dikira enggak. Saya sering katakan orang sholat itu gampang, yang susah sholat terus. Orang ngaji gampang, yang susah ngaji terus. Orang baik gampang, yang susah baik terus. Maka beban takwa ini berat. Lah, kalau sampean sudah hilang penyakit hatinya, maka sampean akan mampu menahan beban takwa. Baik sedekah itu sudah tidak usah disuruh, tidak usah pikiran nanti saya sedekah 10.000 dikasih Allah, enggak ada pikiran begitu sudah. Nah kalau kita kan kadang masih hitung-hitungan, saya sedekah sekian dikali 7, kan ada ustadz yang itu ya, dikali 7 dikali ini boleh, saya boleh. Tapi nanti kalau sampean penyakit hatinya sudah hilang, sampean sudah mampu menahan itu, jadi nggak usah hitung-hitungan, sedekah sudah blok. Nah, kalau kita ini makomnya masih, saya sama Pak Sidik ini sedekah berapa Gus? 10.000 Gus, kali 7 berarti 70.000 kali 700, saya masih gitu, kita ini masih pakai hitungan saya sama Pak Sidik. Nah tapi kalau sampean sudah penyakit hatinya sudah mulai sembuh, maka sampean akan mampu menahan beban takwa, karena takwa itu berat. Faman lam yajid, faman barang siapa lam yajid, yang tidak menemukannya halawatat taati, nikmatnya atau manisnya taat, dalla, maka itu menunjukkan ala maradi qalbihi, menunjukkan bahwa hatinya sakit. Barang siapa yang tidak menemukan nikmatnya taat, itu menunjukkan hatinya kena penyakit. Sampean sholat itu ngerasa nggak enak semua. Sampean berbuat baik itu ngerasa nggak enak semua. Nah itu tanda-tanda sampean punya penyakit.
Apa penyakitnya? Minas syahwati. Jadi bukan hawa, tapi beda ya. Kalau hawa kesenangan, kalau syahwat kalau sampean melakukan ketaatan kok tidak merasakan nikmat, itu berarti penyakitnya namanya syahwat. Ini kan bukan hawa tapi syahwat. Beda ya. Kalau hawa itu kesenangan, kalau syahwat berarti ketika sampean melakukan ketaatan kok tidak merasakan nikmat, berarti lagi syahwat. Enggak tahu Pak Sidik mau syahwat sama siapa ya. Pengen nambah lagi, itu berarti jatuhnya keinginan. Pengen beli ini, pengen itu, jatuhnya itu namanya syahwat. Beda loh ya, syahwat sama syahwat. Jadi kalau hawa itu kesenangan, kalau syahwat keinginan. Maka faman lam yajid halawat ta'ati dalla ala maradi qalbi. Jadi kalau orang itu tidak menemukan manisnya ketaatan, nikmatnya ketaatan, itu bukti atau itu menunjukkan hatinya terkena penyakit. Penyakit apa? Syahwat. Jadi syahwat itu penyakit. Jadi, syahwat oleh Allah ini dinamakan penyakit. Waqad sammahu ta'ala syahwata. Waqad samalan teman-teman ngarani sapa Allah Subhanahu wa taala asyahwata ing syahwat maradan ing lor. Jadi syahwat oleh Allah dinamakan penyakit. Biqaulihi ta'ala, dengan dawuhnya Allah ta'ala, fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun. Orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Fayab ma'a alladzi fi qalbihi maradun. Orang di dalam hatinya ada penyakit, itu susah untuk mendapat pakaian takwa. Banyak cerita ya, kalau yang panjang ceritanya lucu-lucu nanti malah tawa terus enggak ngaji. Banyak cerita ini banyak. Contohnya gini. Ada orang pakai sorban, pakai ini, mau macam-macam, mau berangkat ke masjid. Mama Pak Sidik dari rumah sudah pakai ini serban 1 meter, jubahnya 2 meter semua. Mau jalan ke masjid, di tengah jalan digigit anjing, anjingnya dipukulin sama Sidik. Karena dipukulin, anjingnya lah ditanya sama malaikat, kenapa kok kamu gigit Pak Sidik? Saya kira pakai jubah, pakai panjang nggak bisa marah. Ternyata masih bisa marah. Itu termasuk, maka jadi ternyata anjingnya kena prank sama Pak Sidik. Yang kira pakai jubah itu orangnya sabar, orangnya ini, ternyata enggak. Anjingnya masih dipukulin. Contohnya begitu. Ya, banyak. Wah, ada di tempat saya itu ada banyak. Kalau cerita lucu yang kayak gini banyak. Ada imam bertahun-tahun, sudah tua bertahun-tahun, selalu ngimami, jadi imam terus. Perkiraan orang dikira dia istiqomah. Wah, itu ya sudah tua, ngimami terus, baik gitu, husnudzon makmum atau husnudzon masyarakat. Ternyata imamnya itu niatnya berbeda. Dia nggak mau diganti. Loh, bahain penyakit di jalan nggak tahu sampean. Nah, cuman memang kita nggak bisa menghukumi. Loh, yang tahu siapa? Nggak tahu. Loh, itu di tempat saya itu udah tua jadi imam terus. Bacanya sudah agak meleot-meleot, sudah nggak pas. Tapi tetaplah sebagian makmum pasti istiqomah, sudah tua ya, baik. Stop ini, nanti masuk surga. Nah, ternyata yang imam niatnya bukan begitu. Saya pokoknya nggak mau diganti. Nah, gitu kan, enggak repot. Nah, maka nggak tahu urusan. Maka saya ulangi lagi, tasawuf itu bukan soal itu. Tasawuf itu bukan soal zikir Anda mendapat 1000, 2000, enggak. Tapi bagaimana hati Anda itu Anda kendalikan. Tasawuf itu soal itu, soal pengendalian itu. Kalau soal Anda zikir itu iya,
tapi bukan sejatinya tidak itu. Bagaimana pengendalian penyakit-penyakit hati ini sudah sampai clear selesai, maka Anda bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lah kadang orang memahaminya itu berapa, saya zikir 10.000 kali, enggak urusan itu. Terus waqad sumia walaka fi ilaji tariqani, walaka lan iku tetep keduwe sira fi ilajin iku ing dalem ilaj obat, mengobati. Tariqani ada dua cara atau dua jalan. Mengobati hati yang sakit ada dua jalan, ada dua cara. Yang pertama istimalu ma huwa laka nafi'un wa huwa ta'at. Yang pertama cara mengobati penyakit hati yaitu istimalu ma huwa laka, mengerjakan sesuatu laka an-nafi'un yang bermanfaat bagi dirimu. Nah, jadi yang pertama cara mengobati penyakit hati adalah mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Wa huwa taat, yaitu taat. Maka kalau sampean itu taat, berarti itu ciri sampean cara mengobati penyakit hati. Yang kedua wajtinabu ma huwa laka mudir. Yang kedua wajtinabu lan ngedoi, menjauhi ya. Ma huwa laka mudirun, barang yang bahayani atau yang berbahaya bagi dirimu. Wa huwa al-maksiyatu, yaitu maksiat. Yang kedua adalah menjauhi sesuatu yang membahayakan bagi dirimu, yaitu maksiat. Jadi kalau sampean pengen penyakit hatinya hilang, itu caranya dua. Atau ya itu sebenarnya pakai yang di lagu-lagu itu juga ada, karena itu ngambilnya dari kitab Tadkir kalau nggak salah. Tombol hati ada 5. Pak Siti nggak apa? Mana Pak Siti? Yang 5 itu lupa, apa ya? Yang pertama baca apa itu? Nah itu ya intinya to'at, intinya berbuat kebaikan. Wama stop, maka tidaklah menyakiti gini. Mayit itu tidak akan tersakit. Seorang mayit itu tidak akan sakit. Sampai mau penggal kakinya, penggal apapun itu mayitnya tidak akan sakit. Maka hati yang sehat akan merasakan sakit ketika terluka. Maksudnya ketika sampai hatinya sehat, itu ketika berbuat maksiat akan terluka. Jadi sampean kalau hatinya sehat akan terluka sebab maksiat. Maka sehingga akan melahirkan tobat. Maka bab pertama ini itu saya masih nggak jelas, kadang tuh nggak apa-apa, tapi masih ada keinginan kembali ke tobat. Itu berarti sampean hatinya ya kadang-kadang, ya pokoknya hatinya sampean ya kadang-kadang. Ini kalau orang apa namanya ya macam-macam ya. Jadi intinya bahwa kalau memang kita itu masih merasa sakit, masih menyesal, ada penyesalan. Kenapa dulu saya begini? Kenapa? Nah, itu berarti hatinya mulai agak sehat. Tinggal diteruskan aja, istiqomah aja, sampai. Oh nanti kalau sampai itu udah, ya dirasakan sendiri nanti, dirasakan sendiri. Maka innal ladzina taqaw idza masyahum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Di orang-orang yang bertakwa itu bila tertimpa rasa was-was dari setan, mereka langsung ingat kepada Allah. Terus
tadzakkaru faidahum, jadi faidahum mubsirun, maka seketika itu mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Di orang orang yang bertakwa kalau sampai jadi tahu dia posisinya salah itu tahu. Maka ujian sama diingatkan itu peringatan sama ujian itu berbeda. Peringatan sama ujian itu berbeda. Contoh, kalau kita ini masih ujian, diuji miskin, diuji ini, itu ujian namanya. Lah kalau peringatan itu biasanya buat orang-orang yang makomnya sudah tinggi. Jadi langsung ketika ada kesalahan langsung diingatkan. Bukan kok peringatan, pengingat. Jadi ketika orang takwa itu melakukan kesalahan, itu langsung diingatkan. Diingatkannya lewat miskin, lewat macam-macam. Kalau kita ini kan miskin atau ya memang bentuknya ya begini, sudah ujiannya ya ujian. Ada yang mampu, ada yang enggak, ada yang diuji anak lulus, diuji istri enggak lulus, diuji harta lulus karena sudah dari kecil sudah miskin ya. Terus diuji kaya kadang enggak lulus malah. Ketika kita miskin mampu, Gus, kok sampean kuat? Saya kan biasa miskin dari kecil, Gus. Jadi saya miskinnya sudah teratur, Gus. Biasa gitu. Jadi istiqomah miskin. Tapi ketika diuji kaya malah tidak terus melakukan hal-hal yang maksiat, macam-macam. Tapi ketika diuji miskin mampu. Ya. Harta diuji harta. Lewat kita ini lewat. Diuji tahta lewat. Nah kadang yang wanita ini yang susah. Banyak yang curhat sama saya. Innal ladzina taqaw idza massahum minasyaitoni tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Ini orang yang bertakwa itu ketika tertimpa waswas itu pasti dari syaitan. Dia langsung ingat kepada Allah. Maka seketika itu dia langsung dilihatkan kesalahannya. Kesalahanmu ini. Kalau kita kan enggak. Nah, sampean itu enggak tahu, Gus. Saya diuji begini, enggak tahu kesalahan sampean, enggak tahu apa. Nah, sampean dalam rangka ujian. Tapi kalau orang yang takwa itu langsung ditunjukkan. Kamu salah tadi begini. Kamu salah tadi begini. Nah, itu bedanya. Makomnya beda ya. Jadi kita enggak tahu. Kalau kita kesalahannya kadang-kadang kadang kita itu malah merasa tidak salah. Perasaan Gus, saya ini sholat terus, doa terus, kok ya nasibnya begini-begini. Kadang merasa dia tidak punya salah. Nah, itu kita ini. Nah kalau orang takwa, orang yang sudah makomnya itu ketika salah langsung ditunjukkan. Wa huwa at-ta'atu wal istinabu ma huwa laka al-mudiru wa huwa al-masyiyatu. Fa in fa'alta. Jadi orang yang bertakwa itu langsung ya tadi. Fa in fa'alta mongko lamun agawe. Jika Anda melakukan atau mengerjakan dan ban dosa wa'aqabtahu bitaubati, jika Anda melakukan atau mengerjakan dosa karena sebab dosa tadi menjadikan Anda taubat. Saya ulangi lagi. Jika Anda melakukan atau mengerjakan dosa, sebab dosa tadi menjadikan Anda tobat, Anda susah, Anda menyesal, terus tobat. Qabtahu, Anda merasa susah, terus seperti itu Anda tobat. Ya. Wal inkisari dan susah, wal inabati dan inabah itu ya kembali ya. Iya. Kembali ya. Karena dzalika sabab wasulatika.
jika kamu melakukan atau mengerjakan dosa, karena sebab dosa tadi menjadikan kamu susah, kamu menyesal, terus Anda bertobat mengharap rahmat Allah, yang seperti ini bisa menjadi sebab usul bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan melakukan dosa. Sebab Anda melakukan dosa ini, Anda terus susah, terus Anda bingung, menjadikan Anda tobat, maka sebab dosa tadi Anda bisa sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Top, bagus, berarti saya tak bikin dosa terus saja, Bos. Sebab dosa yang Anda lakukan itu nanti mengakibatkan Anda susah, terus menyesal. Setelah Anda menyesal, Anda bertobat. Maka mengharap rahmat Allah yang seperti ini bisa menjadikan salah satu Anda sambung atau cepat usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah pede aja. Maka sampean yang punya masa lalu yang enggak jelas itu udah enggak usah minder, sama kita ini sama berkompetisi dalam rangka untuk menuju jalan Allah Subhanahu. Enggak usah itu Pak Sidik sudah sering ke masjid, enggak usah, sama. Walaupun yang baru masuk enggak apa-apa, sudah. Sama ini sampean punya masa lalu, terus Anda menyesali masa lalu Anda, terus tobat. Ini bisa menyambungkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama. Enggak usah minder sama, wah itu ustadznya udah ngimami di sini selama 10 tahun. Sama. Tak jamin sama. Kalau sampean benar-benar tadi itu menyesali, terus Anda benar-benar mengharap rahmat Allah dan Anda bertobat, Anda akan sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, fa in fa'alta at-ta'at. Fa in fa'alta ta'atan fa'aqabtaha bil ujbi wal kibri kana dzalika sababa qati'ati an. Ini sebaliknya. Jika Anda mengerjakan ketaatan, saya ulangi lagi. Jika Anda melakukan ketaatan karena sebab taat tadi menjadikan Anda ujub, Anda sombong, Anda riya, ya, seperti ini bisa menjadikan sebab Anda putus dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sampean ke masjid terus, contohnya. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Maka nggak boleh suudzon. Sampean ke masjid terus, ternyata ujung-ujungnya sampean ke masjid terus itu cuma dibilang, saya ini nanti ke surganya pokoknya paling depan, minimal di Palem lah. Tujuannya itu nanti semua saya masuk surga itu, halo Pak Sidik saya masuk dulu. Kalau sampean niatnya ini, maka Anda bisa terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau sampean hanya sekedar dipanggil orang, dapat julukan dari Pak Sidik soleh. Orang itu soleh ya. Semua satu RT lihatnya soleh, tapi tidak tahu niatnya ternyata ya pengen dipanggil soleh. Kenapa dari lahir nggak dikasih nama soleh saja? Kalau hanya sekedar dipanggil soleh. Maka ini dua, sampean punya masa lalu, macam-macam masa lalu sampean. Saya juga punya masa lalu. Sudah, yang lalu biar berlalu. Maka saya sering katakan, apa gunanya punya mata kalau Anda tidak memandang masa depan? Apa gunanya punya kaki kalau Anda tidak melangkah? Apa gunanya bermimpi kalau Anda nggak bergerak? Maka pandanglah ke depan, melangkahlah ke depan, berpihaklah hanya pada masa depan. Ini kita punya masa depan. Masa depan itu bukan kok hanya sekedar 1 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ya sampai nanti. Maka setiap hidup ini punya banyak pilihan. Setiap pilihan punya konsekuensi. Anda pilih A, pilih B, itu pasti punya konsekuensi. Nah, setiap konsekuensi itu ya pasti macam-macam ya.
Anda pilih ini konsekuensinya ini, Anda pilih ini Anda pilih istri cantik konsekuensinya cerewet. Anda pilih istri jelek, ya diem nggak banyak omong, nggak pantas kalau jelek kok banyak omong. Dituker aja sama apa gitu kalau banyak omong. Nggak, itu sudah konsekuensi. Nah kok kadang Gus saya nasib sudah jelek cerewet, lah itu nasib sampean. Biasanya itu kalau cantik cerewet, kalau jelek ya biayanya jelek. Lah kok ini ada sudah jelek cerewet ya nasib sampean. Ya. Itu konsekuensi pilihan. Maka jika Anda muslim sejati, pilihlah konsekuensi yang tidak menyengsarakan di kemudian hari. Maksudnya apa? Akhirat. Cuma Anda sudah terlanjur memilih istri cantik cerewet, ya sudah sabar dengan kecerewetannya. Gitu loh. Terus milih istri jelek, diem, ya sudah sabar dengan kejelekannya, nikmati saja sudah. Gitu. Maka pilihan-pilihan ini banyak dalam hidup, sampean punya pilihan macam-macam. Anda memilih begini, pegawai begini, itu pilihan semua. Gitu ya. Enggak pasti ya. Maka ada kalau sampean sebab mengerjakan dosa terus sampean takut kepada Allah terus mohon, ya sudah itu jalan Anda menuju surga. Ijaban laka, ijaban laka. Ijaban laka, ijaban sungguh mengherankan laka kepadamu, sungguh mengherankan kamu itu. Nah kalau bahasa Indonesia begitu ya. Kaifa tatlubus solaha qalbika wa jawarihuka taf'alu ma sya'at minal muharramati. Sungguh mengherankan kamu itu. Bagaimana kaifa tatlubus solaha, bagaimana kamu berharap atau mencari kesembuhan hatimu. Kaifa tatlubus solaha qalbika, bagaimana kamu berharap atau mencari kesembuhan hatimu. Wa jawarihuka taf'alu ma sya'at, sedangkan anggota badanmu mengerjakan ya, taf'alu ma sya'at minal muharramati, mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya pengen sembuh, tapi fisiknya masih menjalankan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya torekoh paling top itu menjaga Anda tidak maksiat. Karena setiap hari pasti sampai maksiat. Ya, ini torekoh paling top. Akhir zaman paling top itu torekohnya itu. Jadi sampai tidak usah zikir banyak-banyak, ya zikir ya sekedar zikir. Tapi paling berat itu. Ya. Karena